Langit malam di atas Ashdod awalnya tenang, dihiasi bintang yang berkelip di balik awan tipis. Namun dalam sekejap, suasana berubah mencekam ketika radar militer Israel menangkap sinyal aneh dari arah timur. Detik berikutnya, suara raungan keras membelah angkasa, diikuti kilatan cahaya merah menyala yang meluncur dengan kecepatan mengerikan. Warga yang sedang beristirahat dikejutkan oleh sirene yang meraung, meski tak lama kemudian suara itu terputus, seolah ikut terkoyak oleh ledakan pertama. Di ufuk selatan, cahaya menyilaukan memecah malam, disusul getaran dahsyat yang membuat tanah bergetar hebat. Pusat energi listrik terbesar di Ashdod menjadi sasaran utama. Dentuman yang timbul tak hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga mengguncang nyali siapapun yang menyaksikannya. Bola api raksasa menjulang ke langit, warnanya oranye bercampur hitam pekat, seperti obor raksasa yang menandai awal bencana. Puluhan rudal lain datang beruntun, seakan hujan api yang tak ada habisnya. Sistem pertahanan udara yang biasanya menjadi kebanggaan Israel tidak berkutik. Iron Dome yang selama ini dianggap perisai tak tertembus justru membisu, kehilangan daya sebelum sempat menembakkan satu pun roket pencegat. Langit malam dipenuhi ledakan beruntun, membuat wilayah industri di sekitarnya berubah menjadi lautan kobaran api. Warga Ashdod berhamburan keluar rumah dengan wajah pucat, beberapa masih mengenakan pakaian tidur. Teriakan panik bercampur dengan suara sirene mobil pemadam yang mencoba menembus jalanan penuh reruntuhan. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang tua berusaha melindungi mereka meski tidak tahu harus lari kemana. Setiap dentuman baru membuat orang-orang meringkuk, berharap masih ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Dari laut, kilatan cahaya rudal yang masuk membuat gelombang besar memecah pantai. Nelayan yang sedang bersandar di dermaga berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kapal terbakar akibat serpihan logam yang jatuh dari langit. Aroma bahan bakar menyebar ke udara, bercampur dengan bau asap hitam dari instalasi energi yang porak-poranda. Di markas militer terdekat, komunikasi kacau. Para perwira berteriak melalui radio yang statis, mencoba menghubungi komando pusat. Namun aliran listrik terputus membuat perangkat elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peta digital yang biasa dipakai untuk memantau serangan berubah menjadi layar gelap. Hanya cahaya lampu darurat yang redup, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kepanikan itu, seorang petugas medis relawan berlari membawa tandu dengan korban yang tubuhnya hangus terbakar. Tangisan korban bercampur dengan jeritan keluarga yang kehilangan orang tercinta. Jalanan dipenuhi ambulans yang kehabisan tenaga karena generator tidak kuat menyalakan semua sistem. Pemandangan itu seperti adegan neraka yang turun ke bumi. Tak jauh dari pusat ledakan, sebuah sekolah yang dijadikan tempat pengungsian darurat runtuh sebagian atapnya. Ratusan orang yang bersembunyi di dalamnya panik, berdesakan mencari jalan keluar. Asap tebal menyesakkan dada, membuat beberapa orang jatuh pingsan sebelum sempat mencapai pintu. Di luar, debu dan pecahan kaca berhamburan terbawa angin. Setiap menit yang berlalu terasa seperti jam panjang yang menyiksa. Dentuman yang terus menggema dari kejauhan menandakan serangan belum berakhir. Israel yang selama ini membanggakan teknologi canggihnya kini terjebak dalam ketidakberdayaan. Para pemimpin militer hanya bisa menatap layar hitam tanpa solusi cepat, sementara rakyat menunggu dengan perasaan cemas dan marah. Malam itu, Ashdod tidak hanya menjadi pusat ledakan fisik, tetapi juga simbol runtuhnya kepercayaan diri sebuah bangsa. Api yang membakar instalasi listrik terbesar menyinari langit dengan warna merah darah, seolah menegaskan bahwa era baru peperangan di Timur Tengah telah dimulai. Kegelapan mulai merayap, dan bersamanya hadir ketakutan yang belum pernah dirasakan Israel sebelumnya. Kegelapan merayap cepat setelah pusat energi Ashdod hancur berkeping-keping. Dalam hitungan menit, aliran listrik dari pembangkit itu yang menghidupi sebagian besar Israel benar-benar padam. Tel Aviv yang biasanya terang benderang bagai kota tak pernah tidur, kini tenggelam dalam gelap gulita. Gedung-gedung pencakar langit yang gemerlap setiap malam menjelma siluet hitam tanpa nyawa. Hanya cahaya rembulan yang samar menerangi jalanan kosong. Di Ashkelon, kepanikan semakin nyata. Lampu lalu lintas mati total, membuat kendaraan bertabrakan di simpang-simpang besar. Orang-orang keluar dari mobil, sebagian menjerit, sebagian berlari meninggalkan kendaraannya di tengah jalan. Jalan raya berubah menjadi lautan kekacauan, dengan suara klakson terjebak yang memekakkan telinga. Namun suara itu pun perlahan lenyap ketika aki kendaraan kehabisan tenaga. Yerusalem, kota suci yang biasanya dipenuhi wisatawan, kini terdiam dalam keheningan aneh.
Lampu-lampu di sekitar tembok barat dan kubah batu padam, menciptakan suasana suram yang menakutkan. Ribuan warga mencari lilin dan senter, berusaha menenangkan diri meski ketakutan menyelimuti. Doa-doa bergema di rumah-rumah, seakan cahaya spiritual menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan yang menelan seluruh kota. Beersheva mengalami nasib serupa. Universitas yang biasanya ramai dengan mahasiswa mendadak gelap, laboratorium mati, dan asrama panik. Para mahasiswa asing yang terjebak di kota itu menghubungi keluarga di luar negeri, namun sinyal telekomunikasi ikut terhenti. Pesan-pesan mereka tak pernah terkirim, meninggalkan rasa putus asa yang makin menyesakkan dada. Kegelapan ini memunculkan sisi lain masyarakat. Beberapa orang berusaha saling membantu, membagikan air minum dan makanan seadanya. Namun ada pula yang memanfaatkan situasi untuk menjarah toko-toko. Minimarket dirusak, mesin kasir dijebol, dan rak makanan disapu bersih oleh tangan-tangan putus asa. Polisi yang biasanya sigap tidak bisa bergerak karena sistem komunikasi radio dan listrik di markas mereka juga terhenti. Rumah-rumah sakit menghadapi neraka yang lebih mengerikan. Generator cadangan hanya bisa bertahan beberapa jam, sementara ratusan pasien bergantung pada mesin pernapasan dan alat medis lain. Perawat mengoperasikan pompa manual untuk menjaga bayi prematur tetap bernapas, sementara dokter berlarian dari satu ruang ke ruang lain membawa lampu senter kecil. Setiap detik adalah perjuangan, dan setiap menit bisa mengakhiri hidup seseorang. Di Tel Aviv, Bandara Internasional Ben Gurion menjadi lautan manusia yang panik. Ribuan penumpang terjebak di ruang tunggu ketika seluruh sistem mati. Penerbangan dibatalkan, layar informasi kosong, dan jalur komunikasi udara terputus. Orang-orang menjerit mencari informasi, namun staf bandara hanya bisa mengangkat tangan, tak punya jawaban. Suasana mencekam menyelimuti, dengan suara anak kecil menangis tanpa henti. Transportasi publik lainnya lumpuh serentak. Kereta berhenti di tengah jalur, penumpang terkurung dalam gerbong gelap tanpa ventilasi. Beberapa mencoba memecahkan jendela untuk keluar, menimbulkan luka-luka. Bus kota terhenti di persimpangan, penumpang terpaksa berjalan kaki berkilometer untuk mencapai rumah. Kegelapan menjelma dinding tak kasat mata yang memutuskan seluruh ritme kehidupan. Di desa-desa kecil, suasana lebih sunyi tetapi ketakutan tetap terasa. Orang-orang menyalakan api unggun di halaman untuk memberi cahaya. Anak-anak meringkuk di pelukan orang tua mereka, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban yang mereka terima hanyalah pelukan erat, karena bahkan para orang tua pun tak mampu menjelaskan bencana ini. Kementerian pemerintah pun lumpuh. Komputer mati, jaringan putus, dan dokumen digital tidak bisa diakses. Para pejabat tinggi terjebak dalam rapat darurat dengan penerangan seadanya, wajah mereka pucat diterangi lilin yang bergetar. Instruksi sulit disampaikan karena tak ada komunikasi terpusat. Negara yang biasanya bangga dengan kecanggihannya, malam itu mendadak tampak rapuh, seolah kembali ke abad lalu. Dampak ekonomi mulai terasa. Bursa saham berhenti beroperasi, transaksi digital terhenti, dan mesin ATM mati. Warga berbondong-bondong ke bank, tetapi pintu ditutup rapat. Pasar tradisional jadi tumpuan, namun stok pangan tak sebanding dengan permintaan. Harga roti dan air mineral melonjak berkali lipat, menambah penderitaan rakyat yang sudah diliputi kecemasan. Di atas semua itu, langit Israel tetap muram. Asap dari ledakan Ashot masih membubung, terlihat dari jarak puluhan kilometer. Kegelapan bukan hanya akibat hilangnya listrik, tetapi juga bayangan ketidakpastian yang menyelimuti seluruh negeri. Malam itu, Israel menemukan dirinya berada di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya, sendirian, gelap, dan takut akan apa yang akan datang berikutnya. Di pangkalan militer yang biasanya sibuk, suasana malam itu berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Layar radar gelap, komputer mati, dan telepon satelit tidak dapat digunakan. Para perwira berusaha keras menjaga komunikasi dengan unit di lapangan, namun perangkat yang bergantung pada pasokan listrik tak lagi berfungsi. Hanya suara panik dan teriakan komando yang terdengar di ruang operasi militer, namun tanpa dukungan teknologi, instruksi mereka nyaris tak berguna. Tank-tank yang bersiap menuju Gaza berhenti mendadak di jalanan, mesin diesel tak sanggup hidup tanpa sistem kendali yang terhubung ke pusat daya. Beberapa awak berusaha memperbaiki dengan cara manual, tetapi teknologi modern yang rumit membuat kendaraan tempur itu seolah berubah menjadi besi raksasa yang tak bernyawa. Jalanan penuh dengan kendaraan militer terbengkalai,
menjadi pemandangan yang menambah kepanikan warga sipil yang melintas. Di udara, pilot jet tempur yang sedang bersiaga menerima perintah untuk segera mengudara, namun pintu hanggar tidak bisa dibuka. Sistem hidrolik mati, lampu landasan gelap gulita, dan menara kontrol tak dapat memberikan izin lepas landas. Para pilot hanya duduk di kokpit dalam kegelapan, mendengar suara jauh ledakan dari Ashot tanpa bisa berbuat apa-apa. Frustrasi itu menyesakkan dada mereka. Iron Dome, kebanggaan Israel, tak berfungsi. Sistem pertahanan ini bergantung pada radar dan komputer berteknologi tinggi, yang kini tak mendapat suplai energi. Unit-unit peluncur yang biasanya berdiri gagah seolah menjadi monumen bisu, tak lagi bisa meluncurkan rudal pencegat. Para teknisi mencoba menyalakan generator cadangan, tetapi bahan bakar terbatas dan tidak sanggup menopang seluruh jaringan. Dunia menyaksikan dengan terkejut bagaimana perisai yang selama ini dianggap mustahil ditembus justru roboh dalam hitungan menit. Di ruang bawah tanah markas besar Tel Aviv, para jenderal menggelar rapat darurat dengan penerangan seadanya. Peta kertas dikeluarkan kembali setelah bertahun-tahun tak terpakai, menggantikan layar digital yang mati. Beberapa komandan muda tampak kebingungan membaca strategi dalam format manual, sementara veteran perang hanya bisa menggeleng menyaksikan generasi baru yang terlalu bergantung pada teknologi. Sementara itu, kapal perang di Laut Mediterania pun terguncang. Sistem navigasi elektronik padam, membuat kapal berlayar buta di tengah malam. Radar laut tidak dapat membaca pergerakan musuh, dan komunikasi dengan daratan terputus. Para awak kapal menyalakan lampu darurat merah redup, sementara ketegangan di geladak terasa. Menyesakkan, laut yang biasanya jadi sekutu kini berubah menjadi jebakan berbahaya. Pasukan infanteri yang bersiap melakukan serangan darat ke Gaza diperintahkan untuk menunggu. Tanpa dukungan udara, artileri, dan logistik yang memadai, langkah maju menjadi mustahil. Prajurit berbaris dalam gelap, sebagian duduk di tanah sambil menggenggam senjata yang dingin. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa musuh kini memiliki waktu untuk bernapas, sementara mereka justru terjebak dalam kebisuan mematikan. Di pusat logistik, gudang amunisi gelap, lift dan pintu otomatis terkunci. Tentara berusaha membuka secara manual, tetapi butuh waktu lama. Persenjataan yang harusnya cepat dikerahkan kini terperangkap di balik baja dingin. Situasi ini membuat sebagian besar unit lapangan tidak menerima suplai, menurunkan moral pasukan yang mulai kehilangan harapan. Kekacauan juga terjadi di dunia maya. Divisi siber Israel yang biasanya menjadi garda depan pertahanan digital, lumpuh total. Server mati, jaringan terputus, dan pusat komando maya tidak bisa bekerja. Informasi intelijen yang penting tak dapat diakses. Musuh di luar sana mungkin bergerak, tetapi pasukan siber Israel kini buta dan tuli. Di berbagai kota, militer yang biasanya menjadi pelindung rakyat justru terlihat sama paniknya dengan warga sipil. Tentara yang kehabisan daya komunikasi hanya bisa berpatroli dengan kendaraan ringan, itu pun tanpa koordinasi jelas. Beberapa pos terdepan mengibarkan sinyal manual dengan lampu senter atau suar, tanda bahwa mereka masih ada, meski tak mampu melapor ke pusat. Para jenderal menyadari malam itu bahwa ketergantungan penuh pada teknologi canggih telah menjadi kelemahan paling besar. Semua sistem yang dibangun dengan biaya miliaran dolar tidak lebih dari besi mati tanpa listrik. Kebanggaan berubah menjadi beban, dan reputasi sebagai tentara paling modern di Timur Tengah runtuh dalam sekejap. Kegelapan bukan hanya menelan kota-kota sipil, tetapi juga menyelimuti jantung kekuatan militer Israel. Suara mesin yang membisu, senjata yang tak terpakai, dan tentara yang menunggu tanpa arah menjadi gambaran nyata betapa rapuhnya sebuah kekuatan ketika fondasi utamanya dihancurkan. Malam itu, militer Israel bukan lagi macan modern bersenjata, melainkan bayangan tak berdaya di tengah kegelapan yang pekat. Di tengah kegelapan yang meliputi kota-kota Israel, rumah sakit berubah menjadi medan pertempuran sunyi antara hidup dan mati. Listrik padam membuat ruangan-ruangan vital diselimuti bayangan, hanya diterangi cahaya redup dari senter kecil para tenaga medis. Di ruang gawat darurat, pasien berdatangan tanpa henti akibat reruntuhan, luka bakar, dan ledakan. Dokter berteriak meminta alat, namun sebagian besar peralatan elektronik tak berfungsi, membuat situasi semakin genting. Generator cadangan memang sempat menyala, tetapi kapasitasnya terbatas. Prioritas diberikan kepada ruang ICU, inkubator bayi, dan unit operasi. Namun ketika pasokan bahan bakar menipis, alarm mulai berbunyi tanda daya hampir habis.
Perawat berlari dengan wajah tegang, mencoba menghemat setiap tetes energi. Bayi prematur yang terhubung pada mesin pernapasan menjadi pasien paling rentan, dan setiap menit terasa seperti taruhan nyawa. Di salah satu rumah sakit terbesar Tel Aviv, ruang operasi mendadak gelap di tengah pembedahan darurat. Dokter bedah hanya berbekal lampu kepala untuk melanjutkan tindakan. Suasana tegang terasa ketika suara monitor jantung berhenti berbunyi, digantikan hanya detak jam di dinding. Tim medis harus mengandalkan insting dan pengalaman, tanpa bantuan alat modern yang biasanya menjadi penopang utama. Ambulans berjejer di halaman, namun sebagian besar berhenti berfungsi. Tanpa listrik, mesin pendingin untuk menyimpan darah dan organ donor tidak berjalan. Relawan medis berusaha memindahkan stok ke wadah es seadanya. Pasien yang baru tiba diletakkan di lorong karena ruang perawatan penuh sesak. Tangisan keluarga bercampur dengan jeritan sakit, menciptakan suasana yang menghantui siapapun yang mendengarnya. Perawat berkeliling membawa air dengan ember karena pompa listrik mati. Beberapa pasien kritis diberi oksigen dengan cara manual, tabung dipompa bergantian oleh tenaga medis yang kelelahan. Keringat bercucuran di wajah mereka, namun tidak ada pilihan selain bertahan. Situasi ini memperlihatkan sisi manusia yang rapuh sekaligus kuat, melawan keadaan yang hampir mustahil. Di Yerusalem, rumah sakit darurat yang berdiri di bangunan tua lebih parah kondisinya. Atap bocor, dinding retak, dan alat medis kuno dipaksa berfungsi kembali. Relawan internasional yang terjebak di kota itu turut membantu, menggunakan keterampilan seadanya untuk menolong korban. Beberapa dari mereka merawat pasien hanya dengan cahaya lilin, menciptakan pemandangan yang lebih menyerupai abad pertengahan ketimbang era modern. Keluarga pasien menunggu di luar gedung dengan cemas. Ada yang berdoa sambil memegang foto kerabat, ada pula yang meratap karena tak lagi mendapat kabar. Anak-anak kecil menatap bingung, tidak mengerti mengapa rumah sakit yang seharusnya jadi tempat penyelamatan berubah begitu mencekam. Harapan terasa menipis, namun orang-orang tetap bertahan karena itu satu-satunya tempat perlindungan. Situasi semakin buruk ketika pasokan obat menipis. Apotek rumah sakit kosong, sedangkan pengiriman baru tidak bisa dilakukan akibat lumpuhnya transportasi. Dokter terpaksa mengurangi dosis, memilih siapa yang lebih dahulu mendapat perawatan penuh. Keputusan-keputusan pahit harus diambil, membuat banyak tenaga medis menitikkan air mata dalam diam. Mereka terjebak dalam dilema moral yang menyayat hati. Beberapa pasien meninggal karena peralatan medis mati total. Tubuh mereka ditutup kain seadanya dan dipindahkan ke ruang bawah tanah yang dijadikan kamar jenazah darurat. Tangisan keluarga pecah ketika nama-nama korban diumumkan dengan suara lirih. Rumah sakit berubah menjadi tempat duka, bukan lagi simbol keselamatan. Meski begitu, ada juga kisah keberanian. Seorang dokter muda tetap melakukan operasi darurat hanya dengan pisau bedah manual, berhasil menyelamatkan seorang anak yang terkena serpihan rudal. Tindakan heroik itu memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan, meski hanya sejenak. Para tenaga medis tahu bahwa tugas mereka belum selesai, bahkan saat keputusasaan menguasai suasana. Malam itu, rumah sakit di Israel menjadi saksi betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika teknologi tak lagi bisa diandalkan. Di balik setiap lorong gelap, ada cerita perjuangan, kehilangan, dan pengorbanan. Kematian datang cepat, namun harapan tetap dipertahankan dengan segala cara. Kegelapan yang melanda fasilitas kesehatan menegaskan satu hal, perang tidak hanya berlangsung di garis depan, tetapi juga di ranjang pasien, di tangan perawat yang letih, dan di hati keluarga yang menanti keajaiban. Tragedi ini mengguncang kesadaran, bahwa peperangan sejati selalu meninggalkan luka paling dalam pada mereka yang tak bersenjata. Pasca hancurnya pusat energi dan kekacauan di rumah sakit, roda perekonomian Israel berhenti seketika. Seluruh aktivitas perdagangan terganggu, bank tidak bisa melayani transaksi, dan bursa saham terpaksa ditutup. Investor panik, pasar global pun bereaksi keras. Nilai mata uang jatuh dalam semalam, memperburuk suasana yang sudah mencekam. Di Tel Aviv, kota yang dikenal sebagai pusat finansial, suasana mendadak seperti kota mati. Perusahaan multinasional menghentikan operasinya, komputer kantor mati, server data tidak bisa diakses. Ribuan pegawai terjebak di gedung tinggi. Tanpa lift, sebagian berjalan menuruni puluhan lantai hanya untuk keluar mencari kabar. Ekonomi digital yang selama ini menjadi kebanggaan berubah tak berguna. Minimarket dan supermarket menjadi sasaran pertama kepanikan masyarakat. Rak-rak makanan dibersihkan dalam hitungan jam,
botol air mineral lenyap, bahkan barang sederhana seperti lilin dan baterai dijual dengan harga melambung. Warga yang terlambat datang hanya bisa melihat pintu toko tertutup rapat, sementara di luar antrean panjang menunggu dengan wajah penuh kecemasan. Pasar tradisional yang biasanya ramai tawar-menawar berubah menjadi arena rebutan. Orang-orang berebut roti, sayuran, dan buah seadanya. Beberapa pedagang menaikkan harga hingga berkali lipat, memicu keributan. Polisi berusaha menenangkan kerumunan, namun tanpa radio dan koordinasi jelas, mereka kalah jumlah. Bentrokan kecil pun pecah di beberapa titik. Transportasi publik yang berhenti membuat distribusi logistik terhenti. Truk pengangkut bahan makanan tidak bisa beroperasi, kereta barang terjebak di rel tanpa daya. Stok pangan di kota besar semakin menipis. Di pelabuhan Ashdod yang masih terbakar, kapal kargo asing memilih mengalihkan tujuan, membuat impor barang penting terhenti total. Sektor energi lain juga terkena imbas. Pompa bensin kehabisan pasokan karena sistem distribusi listrik mati. Antrian kendaraan mengular panjang di setiap SPBU, namun akhirnya berakhir sia-sia. Banyak pemilik mobil meninggalkan kendaraannya begitu saja di jalan, menambah kesemrawutan lalu lintas. Di daerah pedesaan, warga mencoba bertahan dengan persediaan lokal. Petani menjual hasil panen secara terbatas, tetapi tanpa sistem pendingin, banyak bahan pangan cepat membusuk. Hewan ternak yang tidak mendapat pasokan pakan juga mulai mati, menambah kerugian besar. Kekhawatiran akan kelaparan semakin nyata, terutama di wilayah padat penduduk. Pasar gelap mulai bermunculan. Barang-barang langka seperti obat, solar, dan makanan kaleng dijual diam-diam dengan harga selangit. Mereka yang mampu membayar selamat, sementara keluarga miskin hanya bisa menatap kosong. Ketidakadilan ini memicu kemarahan, membuat solidaritas sosial perlahan runtuh. Layanan keuangan digital sepenuhnya lumpuh. Mesin ATM mati, kartu kredit tidak bisa dipakai, transaksi online berhenti. Uang tunai menjadi satu-satunya alat tukar, dan orang-orang berebut menarik simpanan terakhir mereka. Beberapa bank diserbu massa hingga kaca pecah, penjaga tak mampu menghentikan. Di jalan-jalan, suasana semakin kacau. Orang-orang berdebat, berebut barang, bahkan ada yang nekat merampas makanan dari tetangga. Kepercayaan antar warga mulai mengikis, digantikan rasa curiga dan ketakutan. Lingkungan yang biasanya rukun mendadak berubah penuh kecurigaan. Pemerintah berusaha menenangkan rakyat lewat siaran darurat menggunakan radio frekuensi rendah. Namun pesan itu terdengar lemah, hanya janji bahwa listrik akan kembali dalam waktu dekat. Warga yang mendengar justru semakin marah, merasa dibohongi setelah berjam-jam bergelut dalam penderitaan. Malam itu, perekonomian Israel runtuh tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di hati warganya. Kehidupan sehari-hari yang dulu sederhana, membeli roti, naik bus, atau menyalakan lampu, tiba-tiba menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Krisis ekonomi bukan lagi angka di layar bursa, melainkan kenyataan pahit yang menjerat jutaan orang sekaligus. Berita runtuhnya sistem energi Israel menyebar secepat kilat ke seluruh dunia. Media internasional menayangkan gambar kota-kota besar yang tenggelam dalam kegelapan, rumah sakit kewalahan, dan masyarakat panik di jalanan. Saluran berita 24 jam berlomba-lomba menyiarkan perkembangan terkini, memutar ulang rekaman ledakan di Ashdod yang menjulang tinggi ke langit. Dunia yang terbiasa melihat Israel sebagai kekuatan militer tangguh kini menyaksikan wajah rapuh negara itu dengan penuh keterkejutan. Di Washington, Gedung Putih mengadakan pertemuan darurat. Para penasihat keamanan nasional mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah, khawatir serangan berikutnya akan memicu perang regional. Namun ada pula suara yang menilai bahwa Israel harus menghadapi konsekuensi dari kelemahan sistem pertahanannya sendiri. Perdebatan panas terjadi, memperlihatkan keretakan dalam dukungan yang selama ini tampak solid. Eropa pun tidak kalah geger. Di Berlin, Paris, dan London, ribuan orang turun ke jalan, sebagian mendukung Israel, sebagian lainnya bersorak atas pukulan telak yang diterimanya. Media sosial penuh dengan perdebatan sengit, antara mereka yang menyebut Israel korban terorisme, dan mereka yang menganggap ini balasan atas kebijakan agresifnya di Timur Tengah. Dunia maya menjadi medan perang opini, sama panasnya dengan konflik di lapangan. Negara-negara Timur Tengah menyambut kabar ini dengan nada berbeda. Di Teheran, ledakan Ashdod dirayakan bak kemenangan besar. Sementara di Doha dan Kairo, pemerintah memilih diam, tetapi rakyat bersuka cita secara terbuka. Di Beirut,
Kelompok milisi mengibarkan bendera di jalan-jalan, menyebut malam itu sebagai awal runtuhnya dominasi Israel. PBB mengadakan sidang darurat di New York. Perwakilan negara-negara anggota saling tuding. Delegasi Israel menuduh musuh-musuhnya melakukan agresi brutal, sementara kubu yang berseberangan menyatakan bahwa serangan itu hanya balasan atas blokade dan penyerangan yang sudah lama dilakukan Israel. Suasana ruang sidang tegang, seakan dunia berada di ambang pecahnya perang besar. Di Moskow dan Beijing, pemerintah memanfaatkan momentum untuk mengkritik dominasi Barat. Mereka menyebut kegagalan Israel sebagai bukti rapuhnya sekutu Amerika. Dukungan politik dan militer kepada blok anti-Israel meningkat. Beberapa analis menyebut kondisi ini sebagai titik balik geopolitik global, di mana keseimbangan kekuatan internasional perlahan bergeser. Para investor di bursa global pun panik. Saham perusahaan teknologi Israel anjlok drastis, perusahaan keamanan siber kehilangan nilai dalam semalam. Ekonomi dunia ikut terombang-ambing, mengingat Israel selama ini menjadi pusat teknologi penting. Pasar minyak melonjak karena ketegangan meningkat, memicu inflasi baru di banyak negara. Di sisi lain, aktivis pro-Palestina di seluruh dunia memanfaatkan momentum untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Jakarta hingga Istanbul, dari Madrid hingga Johannesburg, spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Palestina," berkibar di jalanan. Serangan rudal yang melumpuhkan Israel dipandang sebagai bukti nyata bahwa kekuatan yang dianggap tak terkalahkan ternyata bisa dijatuhkan. Namun, ada juga kekhawatiran global. Negara-negara tetangga takut serangan balasan Israel akan jauh lebih besar dan brutal. Pertanyaan menghantui banyak pihak, apakah Israel akan menahan diri, atau justru melancarkan perang habis-habisan? Spekulasi ini membuat pasar, diplomasi, hingga opini publik terus bergolak. Para pakar militer internasional tampil di televisi memberikan analisis. Mereka menyoroti kelemahan fatal Israel yang terlalu bergantung pada satu pusat energi. Ada yang menyebut serangan ini sebagai Pearl Harbor versi modern, yang akan mengubah peta perang Timur Tengah. Dunia menunggu reaksi Israel, karena apapun langkahnya bisa menentukan arah sejarah berikutnya. Sementara itu, rakyat sipil Israel menyaksikan bagaimana negara mereka dipermalukan di panggung dunia. Kehidupan yang sudah sulit kini dibarengi dengan rasa malu nasional. Mereka bertanya-tanya, apakah sekutu mereka masih bisa dipercaya, atau apakah mereka harus menghadapi badai ini sendirian? Kegelapan Israel menjadi tontonan global. Dunia tercengang bukan hanya oleh kedahsyatan serangan, tetapi juga oleh pesan yang tersirat, bahkan kekuatan militer tercanggih sekalipun bisa runtuh dalam sekejap. Apa yang terjadi malam itu mengguncang lebih dari sekadar Timur Tengah, ia mengubah persepsi dunia tentang perang, kekuasaan, dan kerentanan. Langit Israel masih diselimuti asap tebal dari ledakan di Ashdod, sementara malam-malam berikutnya tidak banyak berubah, gelap, sunyi, dan penuh kecemasan. Setelah guncangan awal dan sorotan dunia, kini yang tersisa adalah pertanyaan besar mengenai masa depan. Pemerintah berupaya mengumpulkan kekuatan kembali, tetapi setiap langkah terasa lambat. Infrastruktur rusak, sistem pertahanan lumpuh, dan moral rakyat jatuh ke titik terendah. Para pejabat tinggi bertemu dalam ruang bawah tanah yang dijadikan pusat darurat. Wajah mereka muram diterangi lampu minyak. Semua strategi yang dulu terdengar tangguh kini terasa rapuh. Mereka membicarakan skenario pemulihan, namun ancaman serangan susulan menghantui pikiran. Tidak ada yang berani menjanjikan kepastian kapan listrik bisa kembali menyala. Di luar ruang rapat, rakyat menuntut jawaban. Demonstrasi kecil mulai muncul, meski tanpa pengeras suara atau spanduk bercahaya. Mereka menyalakan lilin sebagai simbol protes terhadap pemerintah yang dianggap gagal melindungi warganya. Teriakan menuntut kepemimpinan tegas menggema, mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elit penguasa. Militer yang dulu dipuja kini dipandang dengan rasa kecewa. Tentara yang berjalan di jalanan lebih sering menunduk, karena tatapan rakyat penuh pertanyaan yang tak bisa dijawab. Mereka bukan lagi simbol kekuatan, melainkan lambang keterpurukan. Kehormatan yang dulu melekat pada seragam kini ternoda oleh malam gelap yang menelanjangi kelemahan mereka. Sementara itu, di luar negeri, musuh-musuh Israel merayakan momentum ini sebagai titik balik sejarah. Media regional menayangkan gambar kota-kota Israel tanpa listrik, menyebutnya sebagai simbol akhir era dominasi. Narasi itu menyebar cepat, membangkitkan semangat kelompok yang selama ini ditekan. Israel tidak hanya kehilangan cahaya, tetapi juga aura tak terkalahkan yang selama puluhan tahun mereka jaga. Namun,
Di balik kegelapan, bayangan rencana balasan mulai terbentuk. Beberapa jenderal mendorong serangan besar-besaran untuk mengembalikan citra. Mereka berargumen bahwa hanya dengan kekuatan brutal Israel bisa memulihkan wibawa. Tetapi suara lain memperingatkan, langkah gegabah akan memperburuk keadaan dan memicu perang berkepanjangan. Perpecahan internal mulai terasa jelas. Ekonomi yang lumpuh menambah tekanan. Tanpa listrik, industri berhenti, pasar kacau, dan pengangguran meningkat drastis. Investor asing menarik modal, perusahaan teknologi pindah operasi ke luar negeri. Israel yang selama ini digadang sebagai pusat inovasi kini terancam menjadi negara yang kehilangan daya saing. Bayangan resesi mengintai, menekan rakyat yang sudah terhimpit krisis. Di rumah-rumah sederhana, percakapan keluarga dipenuhi rasa takut. Orang tua membicarakan persediaan makanan, anak-anak bertanya kapan lampu akan menyala lagi. Beberapa keluarga memilih meninggalkan kota besar menuju desa dengan harapan hidup lebih mandiri. Arus migrasi kecil-kecilan ini menandai perubahan sosial yang mungkin permanen. Para analis internasional memprediksi bahwa kejadian ini akan mengubah wajah Timur Tengah. Sekutu Israel mulai ragu, sementara lawan-lawannya semakin berani. Jika krisis tak segera diatasi, kekuatan regional Israel bisa terkikis selamanya. Dunia menunggu, apakah mereka bangkit kembali atau tenggelam dalam lingkaran krisis. Meski masa depan suram, ada pula yang melihat peluang. Kelompok sipil mulai membentuk jaringan solidaritas, berbagi makanan, obat, dan penerangan seadanya. Mereka membuktikan bahwa meski negara rapuh, masyarakat masih bisa bertahan bersama. Cahaya kecil dari lilin-lilin di rumah warga menjadi simbol harapan, seakan menolak tunduk sepenuhnya pada kegelapan. Namun harapan itu rapuh. Ancaman serangan lanjutan selalu menghantui. Pesawat musuh mungkin sudah bersiap, rudal lain bisa saja menghujam kapanpun. Israel hidup di ambang ketidakpastian, menunggu detik berikutnya dengan dada berdebar. Bayangan masa depan seakan dipenuhi teka-teki yang jawabannya hanya bisa ditulis dengan darah dan keberanian. Pada akhirnya, malam yang panjang itu menegaskan satu hal, Israel telah memasuki babak baru dalam sejarahnya. Tidak ada lagi keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Masa depan terbentang bagai lorong gelap tanpa akhir, di mana setiap langkah bisa membawa mereka menuju kebangkitan, atau justru ke jurang kehancuran yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.